Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana perkembangan industri keuangan syariah di tanah air dan apa saja sebetulnya kendala-kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah, saat ini di studio Viva One sudah hadir pengamat ekonomi syariah, yaitu Bapak Adi Warman Karim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah bersedia hadir bersama kami di sini, Bapak. Kalau kita tadi paket kami sebelumnya pengantar menyatakan soal hedging yang diperlukan bagi industri perbankan syariah, dan ini disampaikan pertama kali oleh Dewan Syariah Nasional, ya, Fatwa Dewan Syariah Nasional. Sebetulnya sepenting apakah hedging tersebut harus diterapkan di perbankan syariah di Indonesia? Ya, paling enggak tahun ini ada 3 faktor yang mendorong kenapa kita di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini mengeluarkan hedging tahun ini. Yang pertama, dana-dana haji ini sekarang udah masuk ke perbankan syariah. Baru 30 triliun sih, masih ada 37 lagi yang akan masuk. Sehingga dana-dana ini kan masuknya rupiah. Padahal nanti pada saat haji diperlukan dalam bentuk dolar. Sehingga di sini ada mismatch, muncul kebutuhan hedging antara dana yang tersedia rupiah dengan yang nantinya akan tersedianya diperlukannya adalah US dollar. Yang kedua, saat ini Bank Syariah udah mulai masuk memberikan kepada pembiayaan US dollar. Sebelumnya enggak. Tapi sekarang kita udah mulai masuk, kita biayai penyewaan pesawat udara dengan US dollar. Padahal sumber dananya rupiah. Sehingga ini alasan yang kedua kenapa kita perlu hedging. Dan yang ketiga, insya Allah kita merencanakan mendirikan namanya Islamic Mega Infrastructure Bank. Pemegang saham terbesarnya nanti IDB, Republik Indonesia juga ada di situ, yang akan operasional insya Allah tahun 2016. Nah, ini juga akan menimbulkan masalah yang sama, adanya kebutuhan proyek dalam US dollar tapi nanti income-nya rupiah. Sehingga kita merasa tahun ini it's about the time lah untuk kita keluarin hedging syariah. Kemudian Pak, kalau berbicara hedging, tentunya kita mungkin berkaca dari negara-negara sahabat begitu. Kalau kita lihat bagaimana sih sebetulnya tren hedging ini betul-betul membantu khususnya perbandingan untuk Indonesia nanti ke depannya? Kalau kita lihat pada saat yang sama sebetulnya di Bahrain sekarang, International Islamic Financial Market juga lagi bahas yang sama mengenai hedging ini. Kenapa demikian? Penyebabnya sama, bukan hanya rupiah yang kena gejolak dolar, tapi mata uang di Timur Tengah pun juga kena penguatan dolar, sehingga mereka pun juga lagi bekerja keras saat ini untuk membuat hedging syariah di sana. Jadi emang ini udah apa namanya tren global, karena dolarnya menguat, jadi semua orang sekarang sibuk ngurusin hedging. Kebutuhan begitu ya. Betul. Tapi kemudian begini, ada orang yang tampaknya cukup anti terhadap hedging ini karena menilai hedging ini sebetulnya konsep dari konvensional. Kalau perbankan syariah kan sebenarnya tidak usah menganut konsep konvensional khususnya untuk hedging karena akan menimbulkan mungkin seperti kecurangan atau adanya spekulasi-spekulasi. Itu bagaimana? Iya, namanya juga hedging syariah. Jadi dia beda dengan hedging konvensional. Ada 2 hal. Cuman 2 bedanya. Pertama, di hedging yang syariah ini, dia itu hold to maturity. Jadi kalau ada mismatch kayak tadi, kita bisa beli hedging, kita bisa beli forward, atau kita bisa beli swap. Tapi kita nggak boleh jual. Karena tujuan hedging itu adalah lindung nilai. Gimana caranya rupiah yang sama bisa menghasilkan $1.000 3 bulan yang akan datang. Ayo kita beli. Tapi waktu kita beli ini, kalau rupiah nanti bergerak 13.1, 13.2, 12.9 misalnya rupiahnya, dolarnya bergerak gitu, kita nggak bisa jual. Di konvensional bisa. Di konvensional hedging itu selain untuk lindung nilai, tapi juga adalah alat untuk mencari keuntungan. Ketika udah beli nanti jual lagi. Ini yang pertama bedanya. Beda yang kedua adalah kalau di syariah hedging itu hanya bisa kalau ada real underlying transaction-nya. Jadi nggak bisa out of the blue, tahu-tahu kita beli swap, tahu-tahu kita beli forward untuk dolar. Padahal nggak ada transaksi ekspor, impor, atau keperluan untuk naik hajinya, keperluan untuk sekolahin anak di sekolah luar negerinya segala macam. Nah, ini nggak bisa. Jadi 2 hal inilah yang mencegah spekulasi terjadi di hedging syariah. Oke, artinya nanti akan ada aturan-aturan yang diterapkan dalam aplikasi hedging syariah ini. Secara lebih spesifik apa lagi selain aturan-aturan seperti tadi yang Bapak sebutkan? Apa mungkin ada aturan tambahan lain untuk menghindari spekulasi? Fatwanya cuma mengatur perbedaannya 2 itu. Fatwanya tapi juga mengatur hal yang ketiga sebetulnya, bahwa hedging ini juga bisa dilakukan melalui bursa komoditas. Ini juga di luar negeri dilakukan melalui bursa komoditas, di mana kita beli komoditas dalam bentuk US dollar, kita jual dalam bentuk rupiah atau kebalikannya, sehingga terjadi natural hedging di situ. Nah, kalau yang natural hedging ini memang tidak perlu hold to maturity, sehingga memang ada kekhasannya lagi.
Dibandingkan dengan fatwa di luar negeri, fatwa di Indonesia ini emang sedikit berbeda. Kalau luar negeri cuma satu dia. Kalau kita punya 3 pilihan, bisa pakai bursa komoditas, bisa pakai single transaction, bisa pakai multiple transaction. Nah, ini kemudian yang lagi diterjemahkan oleh OJK. Sehingga nanti OJK akan mengeluarkan ketentuan-ketentuan mengenai hedging. Juga akan diterjemahkan oleh IAE, Ikatan Akuntansi Indonesia. Mereka akan buat standar akuntansinya kayak apa. Mahkamah Agung juga ikut terlibat dalam susunan ini. Sehingga insya Allah ini merupakan satu kapan sih kira-kira ya. Tampaknya akan terrealisasi hedging atau lindung nilai syariah ini? Bank syariah tuh gini, kalau ekonomi maju, dia maju. Ekonomi ngerem, dia ngerem. Kapan kira-kira realisasinya? Jadi kita duga ini bulan Juni mesti bergerak. Tahun ini ya? Tahun ini bulan Juni ekonomi mulai bergerak, maka hedging akan. Artinya memang hedging betul-betul dibutuhkan, mengingat memang fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan begitu banyak pembiayaan, termasuk pembiayaan ongkos naik haji yang juga dibayar dalam bentuk falas ya Bapak ya. Nanti kita akan bahas kembali mengenai perbankan syariah ini, bagaimana prospek perbankan syariah ke depannya, tapi usai jeda berikut. Pemirsa, jangan beranjak dari layar kaca Anda, kami akan kembali sesaat lagi. Dan pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama Pak Adi Warman yang merupakan seorang pengamat ekonomi syariah, dan kami masih membahas bagaimana prospek perkembangan dunia perbankan syariah. Kalau tadi di segmen awal kita sudah membahas mengenai hedging atau lindung nilai terhadap produk-produk yang mungkin nanti dikeluarkan oleh bank syariah, tapi sekarang kita akan bertanya kepada Pak Adi Warman mengenai bagaimana prospek perkembangan bank syariah ke depannya di Indonesia. Iya, Indonesia itu sebenarnya saat ini udah menjadi the biggest Islamic retail banking in the world. Nah, kalau kita ngomong tentang Islamic retail banking itu nggak pernah diukur pakai aset. Dia diukur pakai jumlah kantor, dia diukur pakai jumlah nasabah. Kita satu-satunya negara yang memiliki 200 bank syariah di dunia. Nggak ada negara kayak kita. Kita satu-satunya negara yang punya 18,1 juta orang nasabah. Kita dahsyat. Memang kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, misalnya Malaysia, beda. Karena di Indonesia itu retail, di Malaysia itu corporate banking. Di Malaysia 75% dana pihak ketiganya milik pemerintah dan BUMN-nya. Di Indonesia nabung sekarang, besok ente ambil. Jadi kita pening ngurus di sini. Di negara Teluk, di Gulf countries, dia ngomongnya investment banking. Kita sama-sama kaya. Jadi duitnya diinvestasikan di London, di Luxembourg. Sehingga membandingkan Indonesia dengan Malaysia, membandingkan Indonesia dengan negara-negara Teluk, itu enggak relevan. Itu sama juga membandingkan Amerika Serikat dengan Swiss, sama juga membandingkan Amerika Serikat dengan Meksiko. Jadi kalau mau di-compare, yang tepatnya itu kalau mau compare dengan Turki, dengan Mesir, yaitu negara-negara yang juga mempunyai populasi lebih dari 70 juta orang. Kan tadi dikatakan di Indonesia perbankan syariah ini jumlahnya cukup besar, kuantitasnya ada 200-an begitu ya Pak ya. Kemudian bagaimana dengan kesadaran masyarakat Indonesia sendiri terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah? Di Indonesia sebenarnya yang sadar terhadap bank syariah ada banyak, cuman di Indonesia itu ada 4 segmen pasar, Mbak. Ada segmen yang dia masa bodoh syariah apa enggak syariah, yang penting murah. Kalau murah, syariah oke, konvensional oke, yang penting murah. Ada segmen kedua, yang penting benefitnya harus lebih bagus. Kalau syariah benefitnya lebih bagus, dia pilih syariah. Kalau enggak, ya dia pilih konvensional. Yang ketiga adalah segmen yang mementingkan keadilan, fairness. Sehingga kalau bank syariah ada yang hidden, ngakunya bagi hasil, tahunya nggak bagi hasil, nah ini orang juga nggak mau. Walaupun ada juga segmen yang keempat, tapi jumlahnya sedikit, cuma 3 juta orang menurut riset World Bank. Siapa mereka? Mereka adalah yang pokoknya syariah, mau jelek, mau mahal, mau apa, pokoknya syariah. Sehingga kita dalam mengapproach, mengajak orang di Indonesia untuk melakukan kegiatan pembangunan syariah, kita harus pakai strategi yang berbeda untuk 4 segmen yang berbeda. Jadi nggak bisa kita pakai ayat Quran, pakai hadis kalau Allah Ta'ala, kalau enggak haram masuk neraka. Nggak mempan kalau di Indonesia. Kemudian nih mengenai perbankan syariah ini, produk-produknya masyarakat memang dibagi beberapa segmen, 4 segmen tadi Bapak katakan. Dan sedangkan untuk produk-produknya sendiri dari syariah ini, tren mana sih dari produk-produk ini yang begitu digemari masyarakat tampaknya? Nah, di Indonesia ini karena retail, kita paling suka yang pembiayaan dengan cicilan tetap. Ada data yang menarik tahun 2014 kemarin. Hampir semua bank syariah, datanya itu menurun kinerjanya. Menurun kinerjanya. Kenapa? Karena bank syariah itu kalau ekonomi menurun, dia menurun. Kalau ekonomi naik, dia naik. Kecuali ada 2 bank syariah
Yang ketiga yang lain menurun, dia naik dua bank syariah ini. Ternyata benang merahnya dari dua bank syariah yang naik ini pada saat orang lain turun, dua-duanya melayani segmen mikro. Oke. Nah, ternyata mikro ini menjadi andalan baru dari bank syariah. Yang kedua, dugaan kita bank syariah akan banyak mengembangkan sayapnya ke Indonesia Timur. Kenapa Indonesia Timur? Karena Indonesia Timur itu net income marginnya masih tebel. Di Indonesia Timur itu kalau kita tawarin pembiayaan dengan rate 3% per bulan, 2,5% per bulan, masih ditelen. Sedangkan di Jawa misalnya kalau kita tawarin, nggak ada yang mau telen dengan rate margin setinggi itu tinggi. Pak, ini sebetulnya pertanyaan dari sejumlah banyak masyarakat yang masih bingung sebetulnya apa sih perbedaan antara mungkin banyak masyarakat yang belum punya rumah, ingin memiliki rumah, ingin mengambil KPR, sebaiknya KPR konvensional atau KPR syariah, yang mana sebetulnya lebih menguntungkan, Pak? KPR syariah. Kenapa begitu? For sure KPR syariah, kalau rumah jangka panjang, cicilan tetap. Kalau kita pegawai, kalau di konvensional dia bisa naik. Pertama-tama kita cicilnya sebulan misalnya 5 juta. Ntar tahu-tahu banknya bilang naik, sekarang udah nggak 5 juta, sekarang 7 juta, padahal gaji belum naik. Jadi repot kalau di konvensional. Kalau di syariah itu nggak bakal kejadian. Kalau di syariah gitu ya? Dia selalu tetap cicilannya. Tapi memang kita harus ngerti-ngerti bank syariah mana yang mempunyai spesialisasi di KPR. Nah, kalau salah pilih bank syariah repot juga karena mahal harganya. Jadi antar bank syariah itu ada spesialisasinya. Kalau mau KPR yang 1 miliar ke bawah, pergilah ke bank syariah yang anu. Kalau yang di atas 1 miliar, bank syariah yang anu, dia ada anunya, Pak. Ada spesialisasi. Nah, ini mungkin untuk bocoran juga bagi masyarakat, karena tentunya informasi yang penting begitu banyak sekarang masyarakat di Indonesia ingin memiliki rumah ya. Kira-kira bank syariah yang mana yang lebih memfokuskan pada cicilan KPR begitu? Masa sih boleh disebut di sini? Nah, yang itu lah yang kantornya di dekat situ, dekat istana. Oke, dekat istana. Mungkin bagi bocoran bagi masyarakat sendiri seperti itu ya. Nah, kalau kita misalnya berbicara mengenai regulasi bagi perbankan syariah sendiri di Indonesia saat ini, Bapak menilai regulasinya bagaimana sih? Sudah baguskah? Iya, ini menarik. Kalau di Malaysia misalnya, mereka buat regulasi dulu. Dia top down. Jadi regulasinya komplit, lalu dijalankan oleh pelaku bisnis. Kalau di Indonesia enggak. Di Indonesia kita berkembang dulu bisnis, setelah bisnis berkembang, baru diatur regulasinya oleh pemerintah. Jadi kalau ibaratnya ayam, di Malaysia itu ayam negeri, dikasih makan, diurusin. Kalau kita ayam kampung, dilepas aja kagak mati. Yang lebih sehat bagaimana dong? Yang lebih enak ayam kampung. Oke, karena learning by doing begitu ya Pak. Kemudian ini ada wacana katanya untuk melakukan merger antar bank syariah, karena memang bank syariah sendiri begitu banyak di Indonesia. Tadi Bapak sebutkan ada sekitar 200-an bank syariah. Iya, merger antara bank-bank milik pemerintah ini sebetulnya harus dibuat kajian yang lebih detail. Dulu waktu zaman Pak Dahlan kita sempat buat kajiannya. Kalau 4 bank syariah ini kita gabung, jumlahnya ya paling sekitar 110-an triliun lah kira-kira. Tapi begitu bank merger, itu pasti terjadi konsolidasi selama 3 tahun. Artinya bank syariah akan mandek selama 3 tahun. Bank mana juga kalau merger pasti konsolidasi 3 tahun. Belum lagi ada aspek-aspek lain yang menyebabkan ide itu kurang brilian. Ide yang lebih brilian adalah kalau setiap induknya itu diwajibkan membesarkan anak perusahaannya mencapai 20% dalam tempo 2 tahun atau 3 tahun. Pada saat dia sudah mencapai 20% dari induknya, Bank Syariah Mandiri sebesar 20% Bank Mandiri, BNI Syariah 20% BNI dan sebagainya. Pada saat itu bank induknya tidak mampu lagi nambah modal karena menurut peraturan OJK itu harus 4 kali lipatnya modal induknya, benar gak? Pada saat itulah mereka nggak mampu lagi nambah modal. Pada saat itulah saat yang tepat untuk merger dan dapat tambahan modal baru dari pemerintah. Dan apabila itu terjadi, banknya itu udah gede banget, direksinya 12, 15 juga kalau udah segede gitu. Tapi kalau sekarang di merger, paling direksinya 6 orang, padahal masing-masing bank juga punya 5 orang direksi. Jadi banyak orang yang akan concern terhadap pekerjaannya akan hilang, kira-kira gitu. Kalau mau lebih. Kalau kita berbicara juga kembali lagi mengenai bank syariah ini, kalau kita lihat dari segi keuntungan dan juga segi kekurangan dari bank syariah ini apa, khususnya bagi konsumen begitu Pak? Bank syariah ini bank baru, modalnya kecil kalau mau ngomong terus terangnya benar, karena modal kecil maka kemampuannya untuk memberikan layanan seperti bank konvensional juga kecil. Karena kecil maka kita lihat kemampuan dia untuk melayani seperti bank konvensional belum nyampe, benar gak? Ibaratnya ini semangat tinggi tapi
kemampuan sih bagus, sudah boleh, cuman karena modal yang kecil masih belum bisa bersaing dengan bank-bank konvensional yang gede. Kalau kita compare-nya dengan yang gede, harusnya bank syariah ini di-compare dengan bank yang sekecil dia juga dong mestinya. Tapi pikiran orang, Bank Syariah Mandiri ya harusnya kayak Bank Mandiri, BNI Syariah ya harusnya kayak BNI, BRI Syariah ya mestinya kayak BRI, which is not fair, karena yang satu gede banget, umurnya udah tua, yang satu masih kecil. Dari segi pelayanan atau segi produk atau apa? Pertama keterjangkauan, pelayanan juga. Beberapa bank sekarang udah bisa mobile banking segala macam. Tapi banyak bank syariah yang juga belum mampu. Begitu juga segmen pasar yang bisa dilayani, nasabah-nasabah yang bisa layani. Perbankan syariah belum bisa masuk banyak ke misalnya maritim, ke pertanian. Oke. Jadi, kemudian kelebihannya apa Pak? Terakhir Pak. Kelebihan ini bank paling oke banget. Ini bank fair. Kalau yang belum pernah merasakan kesulitan, dia akan bilang bank syariah sama juga dengan bank konvensional. Tapi pengusaha yang sudah pernah merasakan kesulitan, dia akan bilang bank syariah memang lebih fair daripada bank konvensional. Baik, terima kasih Pak Adi Warman atas waktu di sini sudah bersedia berbagi bersama kami di Kabar Pasar sore hari ini. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami terkait dengan bank syariah, terkait pula dengan adanya rencana lindung nilai yang akan diterapkan oleh bank syariah. Dan jam beranjak dari layar kaca Anda, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.